Kula namung badhe matur mungkin wasiat-wasiatipun Mbah Mun sing terkait nikah. Iki khusus kangge Mas Tahsin kalian Mas Abi Darda. Karena kula nu nekuni ilmu tafsir. Kula niku ilmu paling kula kenang saking Mbah Mun tentang ilmu tafsir niku pengganti kata. Ini ki Mas Tahsin kalian Mas Darda. Tentang nikah nih, tapi wonten kalimat utawi kata utawi lafat napa la istilahipun. Niku tenggene Quran niku nak ngistilahno nikahul mukminah niku digenti kata al jannah. Jannah maknane swarga. Dados mestine ayat itu ngeten, umpama boten Quran niku bunyine ngeten. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Mun sak teruse ngantos ulaika yad'una ilan nar wa wallahu yad'u ilal maghfirah. Wa wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih. Dados Allah niku nglarang nikahul musyrikah, nikahi wong wedok sing musyrikah. Terus Allah matur ulaika yad'una ilan nar, kena anti nikahi wong musyrikah iku padha karo ngajak ning neraka. Terus Allah dawuh wa wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih. Mestine cara alur kata niku wa wa yad'u ila nikahil mukminah. Jadi orang-orang di luar sana niku ngutus jenengan nu nikahi wong kafirah, wong kafir. Allah ngutus nikahi tiyang napa mukminah. Dan niku kata mukminah teng Quran digentos wa wa yad'u ilal jannah. Terus nikah mukminah niku mun hakikate swarga. Dadi saking mulyane nikahil mukminah niku pun disebut Allah niku ilal jannah, maring swarga. Dadi penghormatane Allah taala teng ketentuan nikah tiyang mukminah. Meskipun diarani swarga ya resiko. Misale wong ning swarga kok ora di dhuwit iku ya lucu. Wong ning swarga kok cerewet itu ya lucu. Terus niki kangge garwa-garwa niku swarga iku ora ana cerewet, ora ana ngamuk. Sing lanang nggih ngoten ning swarga kok kurang nafkah ya ora ana, ning swarga kecukupan kabeh. Tapi apapun niku pelajaran kanggo kula jenengan. Nek wis wani nikah niku kudu ora tenan. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Ini krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Gini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Kowe nak nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe ya guyu, dekne ya guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki tamu niku nggih goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta. Mboten nate pamit tuh. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane iku mboten serius, akhirnya nggih mboten salah. Nah, niki ra aneh tapi berkah. Ki nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku ya ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan nek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Karena seninya nikah niku pancen mula abah. Buatan penting misalnya Mas Tahsin mikir urip ning sarang apa ning Nganjuk ruwet. Nyai model mubalek apa model dukun ruwet. Bangsa diskusi ngoten ruwet. Nak mubalek ya sak monten niku tarife, nak dukun ya sak monten. Apa model wali. Nah kula nu seneng model wali. Model wali iku wis ora jelas tapi keramat. Ya, terus kula niku mboten nate model mubalek mboten nate, model dukun mboten nate. Model wali wis pokoke rezeki kok pangeran, sore pasrah pangeran pun beres. Tapi kalau niku percaya hukum akhlak. Mulane kula purun rawuh teng mriki jenengan matur nuwun Pak Zam. Pak Zam niku guru MGS paling lami. Guru mboten nate mas saya, mau diundang guru terus. Murid-muridnya Gus Naji, Gus Ubab mau diundang kiai, Pak Zam tuh diundang Pak Zam.
Terus guru paling nom, murid-muridnya mohon pun diundang Syekh. Gus Najib ngundang Syekh. Tapi Pak Zam jadi diundang Pak Zam. Sing ra diawet nang kirane nggih kula nganti sakniki jek diundang Gus ra dibejo. Dadi nak salah ya pantes wong isih Gus dereng kiai. Tapi Gus ku kalah mbek kiai. Tapi kiai mbek Gus nggih hormat mergo serwet ta niku. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku la ibun walah, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan iku bento, sing tenanan iku ikhlase. Kowe mulang kok pengen minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok iku rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Yes, dianggap nopo ekspresif ngoten. Nak bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon, nak ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring itu ya rasional, timbang banting anakmu ada banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Riyen niku para sahabat cerita sing terkenal nih. Niku ngadepi wong wedok, ngadepi masyarakat tuh ilmiah. Sekarang tuh orang ndak, orang tuh kehilangan daya ilmiahnya. Karena ini saya ulang lagi, kalau mengke langsung kondur ngapunten ingkang kata, karena saya nyiapkan naskah kalau ini badhe wonten semacam kados napa loka karya tafsir lah. Di kalau mambe pamit langsung kondur, pergi kalau nembe nyiapno niki nembe tengah-tengah tapi kalau ben hormat Pak Zam mau saking dalam 3:30 Pak Burhan. 3:30 dini hari lala di papak teng Bojonegoro diliwatno mriki putih Bu. Temayang dados cepet kalau saged mriki cepet. Kalau tak cerita secara ilmiah. Dulu niku orang menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi keluarga niku diilmiahkan, tidak emosi. Masyhur itu, kalau sering diceritani para guru-guru, riyen Sayyidah Aisyah itu cemburu sekali ketika Nabi didatangi halah niku dulure Sayyidah Khadijah. Karena Nabi itu sekali dengar suara halah itu ingat Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu, dan ketika cemburu itu jenenge wong wedok, redaksinya itu pasti kasar. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat ajuzan, ingat wanita yang sudah tua, sementara sudah diganti wanita cantik dan perawan, maksudnya Sayyidah Aisyah. Efek dari kalimat itu Sayyidah Fatimah tersinggung karena ibunya disebut apa? Ajuz, orang yang sepuh. Akhirnya Nabi ini membiarkan Aisyah mergi puas sakit menyebut Sayyidah Khadijah ajuz, tapi menghadapi Fatimah, Sayyidah Fatimah ini juga perempuan, nggak terima kalau ibunya disebut ajuz. Niku Nabi cara menghadapi ilmiah. Ya Rasulullah, ajarin saya satu kalimat yang bisa menghentikan Sayyidah Aisyah menghentikan seperti itu. Jawab Nabi geringan oleh jawab Nabi. Kandhani ya Aisyah, ibumu luwih top. Mergo rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku kowe perawan untuk duduk. Jadi enteng mawon ngadepi niku enteng tuh. Ora kok terus kualat kena ngomong ngono meneh mboten. Wong wedok diancam kualat tuh mboten ngefek pun ngati terus. Mboten ngefek. Jadi dihadapi secara ilmiah. Akhirnya Aisyah mikir, wong aku ayu ning ngene piye-piye untuk Kanjeng Nabi pun gadah garwa. Khadijah pun rondo angsal napa? Joko. Mun baton niku Sayyidah Aisyah mun mboten nate bakas-bakas malih. Jadi dulu itu orang itu menyelesaikan sesuatu dengan ilmiah. Kalau bolak-balik matur, kowe nak di bojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Mergo nak ngamuk iku paling biayane mau sabar tok. Tapi nak rukun malah ngajak neng mall mahal. Jadi podo-podo sampean untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Neng mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran neng mall kan mahal. Nak sabar rak mboten apa? Biaya. Ya rodok jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan mboten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Dan nak diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun yo ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Tapi nak neng-nengan nak orang arah utang. Saiki hikmah kendi dineng mbek dirukuni. Nak dirukuni diutangi duit, nak dineng yo ora enak dineng tonggo. Tapi hikmah orang arah diutangi napa? Duit.
Artinya kalau diilmiahkan itu tuh dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk belanja, orang arah ngajak neng mall, nak rukun ngajak neng mall, neng bakso, milih budi apa? Milih rukun apa milih nenengan? Rukun mahal. Soalnya ngoten tas, soalnya urip itu digawe gampang, diilmiahkan. Karena itu sanad, kalau gadah bapak kiai, gadah guru kiai, babah kulo kiai itu dulu niku kulo roh ngadepi dunia itu enteng. Saya tuh di kota sering disoal, Gus kenapa sih di daerah-daerah NU kok banyak musola? Kenapa tidak jatuh jamaah di masjid? Padahal satu jamaah di masjid kan lebih baik. Kalau Islam kota itu nggak bisa membayangkan ada musola. Bareng kulo terang, wong biasa ketua itu jadi anak buah ora kepenak. Jadi makmum di masjid ora jadi anak buah. Kowe ora rasane. Dangen-angen yo bener. Mergo setiap kiai iku digaya-gaya dhewe. Ana sing salat iku kancinge rapati bener kabine elek. Mergo amen dalil inna wa la yang duru ila atsabiku. Jadi Allah ora delok klambi, ora delok penampilan, didelok iku ati. Ana sing amen macak wae macak adus minyakan jare mergo khudzu zinatakum inda kulli napa masjid. Apa macam-macam kiai iku beda-beda. Sampai peneliti sang luar negeri yang ketangklet kula Gus sendakep yang bener itu gimana? Kalau sendakepnya orang Muhammadiyah itu kan standar. Kalau orang NU pusing sih. Ono sing nyekel dadane, ono sing nyekel wetenge, ono kowe ora jelas. Ngono tiap kiai tak takoki, kenapa gak jelas? Nggo nunjukno nak sendakep ora wajib. Berhubung ora wajib bentuke kudu ora jelas, ben gak dadi aturan. Nek dadi pakem jenenge wajib. Lho kliru wae di dalil yang NU maksudnya wis. Ono ae dalile. Terus kula suwun mas-mas sing nekas dan sing pun mbah-mbah sing terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena teks 3 hadis itu 3 riwayat itu kula apalno pancen karena ini ilmiah halla bikron tula ibuha wa tula ibuka halla bikron tudo ibuha wa tudo ibuka halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka semua maknanya itu jangan serius. Kula nganti sakniki mulai nikah nganti saiki mboten nate rebukan mbek bojo gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis sing mboten nate. Kalau nabi lunga kurang sak jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya aku. Kalau ge mboten nate lunga mbek bojo juara. Pikiran gua sederhana, ning omah awor ning omah awor berarti nak tukaran niku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak ra bareng kan ono jedane. Tapi itu teori loh, sampean ndak harus anut tuh, semua orang kan beda-beda. Kalau gak ada kenangan tentang solusi itu, ini kalau kan karena nekuni ilmu, saya akan cerita ilmu. Dulu banyak sahabat kalau ditanya Sifli wajah Rasulillah, coba ceritakan ke saya bagaimana wajahnya Nabi. Sahabat itu menangis. Saya itu tidak pernah melihat Nabi. Kok bisa? Wong jenengan niku sahabat. Haibatanlah wa ijlalanlah. Saya ini terlalu menghormati beliau sehingga tidak pernah berani menatap wajah beliau. Tapi banyak sahabat yang karena mencintai Nabi itu melihat Nabi sampai tahu alisnya kayak apa, hidungnya kayak apa. Juga saking mencintai Nabi. Artinya sampai nak seneng bojo itu kadang-kadang ora delok 2 tahun. Wah agak roh elek. Wong asline elek anak delok terus kan tambah kecoro. Jadi orang itu udah harus sama cara ngelola emosi, ngelola. Jadi sebenarnya kalau dunia ini diilmiahkan itu semuanya akan baik-baik saja. Jadi sekolah niku kepengen sak saged saged kula. Dewe Mbah Mun wau. Piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga. Wa wa yad'u ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane dewe Mbah Mun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wa wa yad'u ilal napa? Jannah. Mestinya kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestinya penggantine wa wa yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi kata itu diganti wa wa yad'u ilal jannah. Terus ini penghormatan yang luar biasa saking Allah Ta'ala. Jadi sekedar nikahul mu'minah itu pun ibadah. Wes rawati tahajud lah. Potongannya ora biasa tahajud. Mun dawuhe Mbah Mun nak crita niku riyen Nabi nak tahajud niku Sayyidah Aisyah itu turu nang ngarepe. Padahal Sayyidah Aisyah ayu perawan, Nabi ki tetep salat. Dawuh Sayyidah Aisyah niki ora usah dipraktekno, orang ora iso. Dawuh Sayyidah Aisyah, saya ditanya Nabi, saya sebetulnya kepengen
sari-sarian mbek Nabi, mudojaah itu rilek-rilek mbek Nabi. Tapi fataraktu hawa ya li hawahu. Tapi saya meninggalkan selera saya demi selerane Kanjeng Nabi. Karena Nabi nu eling pangeran niku pun bojo ayulah niku pun boten ngefek. Dan Nabi pamit ning Sayyidah Aisyah, "Dari ini ata'abbadu li Rabbi." Wonten sing maca ata'abbad li Rabbi. Mun urusan nahwu lah. Kalau mriki kata alumni Ploso niku dari ini ata'abbad dadi jawab apa dadi khal pokoke riwayat itu ada dua, ada yang dari ini ata'abbadu li Rabbi, wonten sing dari ini ata'abbad li Rabbi. Aku pamit ya, aku lagi kangen pangeran tak salat. Terus niki nek sampean kepengin bojomu kangen, wis bengilah, jejerlah sampean tinggal tahajud. Engko arah-arah roh anakku ora ganteng, mergo kapan ya eling aku. Tapi anggere bengi dikumpuli terus suwe bosen. Terus riyen niku terus riwayat-riwayat tentang Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun niku kata kitab nerangno Nabi keluar saking dalem naluri seorang istri ini wedi nak Nabi nu teng garwa liyane wong Nabi garwane kata. Delalah diikuti ternyata Nabi nu teng Baki. Teng Baki terus Nabi matur teng ahlu Baki Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niki kangge ibu-ibu kangge bapak sing nembe nikah. Dados garwa-garwane Nabi ku kenangane meskipun sare sak kamar niku kenangane ku roh tahajude Nabi, roh ziarahe Nabi teng Baqi. Mulane dawuh Fathul Bari kitab Sarai Bukhari. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Di antaranya apa? Wong wedok wong paling nekat cerita eleke sing lanang. Lah Nabi disukani garwa kathah kabeh ku ora roh eleke. Jadi wong Yahudi ku bingung ora eleke Nabi, biasanya sing paling gampang dikorek iku bojo. Lah ternyata bojone Nabi kabeh kenangane iku roh tahajude Nabi. Roh qiyamul lail Nabi nganti hatta waromat qadamahu, nganti sikile iku bengkak. Padahal pas teng dawuh Sayyidah Aisyah, mboten pas teng Saudah. Teng Saudah mungkin wong komen. Bangkune ra ditinggal salat teng Saudah iku ayu Aisyah. Niki teng pas teng daleme Sayyidah sinten? Aisyah. Dados dawuh Imam Fathul Bari itu Nabi niku garwane kata dan perempuan itu biasanya orang paling nekat ngomong eleke bojone. Tapi semuanya itu yarwina ahsana akhwali. Semua kenangannya itu meriwayatkan perilaku Nabi terbaik. Mulane wong kok dilem bojo iku wong top tenan. Ayo tak boleh ibu-ibu tak boleh. Tak kon ngelem bojone 5 menit nak iso. Tak kei dhuwit. 5 menit mau. Karena wis mesti, misalnya anggar sing sugih mulai ben wayo. Engko sing melarat yo nyebeli mergo ora ngrejekeni. Engko anggar mulai duwe akeh polahe yo akeh. Wis ora ngarep bener tak jamin. Versi ibu-ibu lho. Dados tapi Nabi itu beda. Nabi niku sause intaqala ila rafiqil ala, bahasa gampangnya kapundhut. Nah bahasa adabe intaqala ila rafiqil ala. Niku kenangane Sayyidah Maimunah. Kenangane Sayyidah Sofiyah sedanten. Iku nggih tahajude sampai donga-dongane carane teng dalem carane badhe sari. Sampeyan iso bayangno bojomu ngriwayatno apike sampeyan. Ya ora ngare iso diriwayatno ora ana faktane, ora ana faktane. Nggih wae. Terus kula suwun masalah nikah niku masalah sing sekedar nikah niku pun ibadah karena tadi kata ila nikahil mukminah niku dening Allah taala digentos ilal jannah. Niku eling-eling niki ilmu yang saya tekuni. Terus di antara napa? Di antara ilmu tafsir itu dijelaskan Quran itu sering ada kata pengganti. Nah, kata pengganti itu adalah penghormatannya Allah taala. Begitu juga menyangkut perempuan. Niku ketika seseorang mengabaikan perempuan, menterlantarkan perempuan, itu Allah ngendikan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Kamu jangan menganggap ayat-ayat Allah Ta'ala sebagai mainan. Karena perempuan itu di halalnya ini, status halalnya oleh Allah didhawuhna fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi perempuan ini termasuk orang yang luar biasa. Kata penggantinya semuanya luar biasa. Nggih, ngoten mawon niki ngregani pemerintah, nggih ngregani kula. Karena kula ini nembe nulis badhe loka karya tafsir di antara makalah-makalah kula tentang kata pengganti. Nggih wau, supaya kula suwun sing nikah napa sing pun sepuh sedanten yakinilah bahwa sekedar nikah mukminah niku pun ilal
jannah eling-eling. Lah ciri khas swarga iku ora ana tukaran, ora ana kangelan, ora ana debat, pokoknya semuanya nyaman. Nah, di sini pentingnya makalah-makalah baiti jannati omahku iku swargaku. Wong swarga kok tukaran, wong swarga kok ora di dhuwit iku ya ora pantes. Tapi ora usah diterusno. Swarga kok bojo elek sing lanang elek wis. Lah niku ora usah diterusno niku. Tapi yang jelas kula matur mboten saged kata-kata guys niku mawon mugi barokah. Al-Fatihah. Dulu itu ulama itu ya rileks. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun putra Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk zuriyah kudus, saya masih keluarga dengan Raden Asnawi, masih keluarga karena sama-sama zuriyah dari Mbah Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi. Terus Nyai Hamdana itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhro. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya zuriyah ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Niam, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Saran. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam tafsir Munir itu 3 kali. Dulu ngaji di Sarang 2 kali, terus belajar sendiri, terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya, atau satu tag, atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh, dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di ba. Ba-nya saja masih dikorting di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan tauhid, dan tauhid itu dimulai dari ba. Ba itu bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau enggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah enggak bisa ya baca Bismillah. Setidaknya orang Islam itu enggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca teks-teksnya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Di antara yang paling monumental, dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi, adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateis. Itu dulu zaman Rasulullah SAW sugeng, itu ada kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa nabi, tanpa kitab suci, yang Romawi ini punya nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun. Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala, antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu enggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali. Sangat senang. Ini saya baca di teksnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi.
saya baca tidak. Ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngendikan secara fasih, ngendikan usul fikih, kaidah fikih. Karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu ngaji Mbak Karim yang ngaji Mbak Hasyim. Jadi Mbak Hasyim ngaji Syekh Khalil. Kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya saya lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani beliau ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah wa yauma idz yahlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bi taghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah wa yafrahuna bi walabatihim al musyrikin bi badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wanak tubuh maqaddamu atharuhum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh Nawawi. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya. Misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam bersama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut senang, padahal ya tidak ikut menang. Karena kayak terwakili. Dulu kata Syekh Nawawi itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum qitalun. Wa kana al musyrikun yawadduna antaghliba farisu ar-Ruma. Di anna Faris kana majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar Rum ala Faris liqaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu kata Syekh Nawawi, pikirannya orang Islam, boyo yang menang itu ahli kitab karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami kita, para kiai kita bikin Pancasila diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno ya dulu ngaji sama Agus Praminoto, ngaji sama orang-orang pintar. Kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi di antaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Ini halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Bisyauki sama warga besar Pondok Tanah. Nabi itu orang yang nggak suka duniawi, tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang, dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iqamati alamatir riyasah, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Fala yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir, atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya, ya pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu, malah cari tukang adzan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin mengalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cakep, sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadatin adalah wala yumakkinan nalagum dinahumul ladir tatu alagum wala yubaddilan nagum min ba'di khawfim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ard. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang enggak. Di zaman itu Syekh Nawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya layab ko mayakdiru alal ikrah alal kufri. Ini tafsir di ayat wa yahdiyaka sirata mustaqima ketika Syekh Nawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang di halaman 424 surat Al-Fatihah. Jadi itu sisi-sisi betapa Syekh Nawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat.
Dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulon itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entah. Tapi Syekh Nawawi zaman itu ngendikan setelah beliau cerita presisi, beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab dulunya Syekh Nawawi. Namanya Syiarus Salikin, itu karangan beliau, Syekh Abdus Somad. Itu kata beliau selain menukil pentingnya presisi kiblat, tapi beliau tetap menukil itu ngutip Warwiya an Ibni Abbasin annahu qol al-baitu qiblatun li ahlil masjid wal masjid qiblatun li ahlil haram wal haram qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Wa hadza qaulu Malik. Jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir sehingga ya dianggap enteng saja. Ya sudahlah pokoknya kira-kira madhep mulon itu. Karena kalau masjid dipresisikan detail, nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan karena wajib madhep kiblat itu tidak hanya sholat, tapi juga orang yang sudah meninggal itu bisa ribet itu. Ya kalau yang mbahnya wali jenazahnya masih utuh, kalau yang enggak wali kan sekliwat itu karena sudah enggak ada bentuknya. Makanya dulu ada guyonannya kiai mau dipindah itu butuhnya enggak boleh. Jangan, kalau mbah saya wali saya keren, jasadnya utuh. Kalau mbah saya enggak wali. Jadi ya, tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar Syekh Nawawi itu mempengaruhi kita sehingga dulu masjid-masjid, musola-musola itu ya tetap hati-hati lah, tapi ya tetap saja agak longgarnya. Karena beliau tetap mengutip wal haram kiblatun lil ahlil masyriq wal maghrib. Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah atau dengan makna Masjid Haram, tapi semua tanah. Dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi. Kemudian ini biar benar-benar halnya Syekh Nawawi. Jadi saya tidak cerita pikiran saya, tapi murni cerita Syekh Nawawi, murni cerita Syekh Nawawi. Saya punya naskah banyak karena memang saya nekuni betul. Saya khatam, kalau enggak 3 kali saya khatam tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun, ini favorit saya di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang, ya. Pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan, ya ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Di halaman 278. Jadi ngaji pakai kitab itu untungnya 2. 1 mengutip, 2 terus gak usah mikir gitu. Jadi baru saya mikir nanti salah di depan orang-orang pinter malah sakit atau goblok gitu. Jadi kalau nukil kan aman. Paling salah baca. Kayaknya enggak lah, saya pernah ngaji 3 kali. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya salah itu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Syekh Nawawi wa may yattakhidum saterusnya terus hum al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqad dighlabun. Ini termasuk yang unik dari Syekh Nawawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Bahwa ada sekolah perbandingan agama, bahwa ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam ya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya macam-macam. Itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena hujah bahwa Allah itu satu, bahwa kita harus berakhlak, kita harus meninggalkan narkoba, harus meninggalkan perzinahan. Itu argumentasinya mantap, secara uluhiyah mantap, secara sosial juga mantap. Tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada, meskipun inginnya kita tidak ada. Orang-orang Islam yang minoritas di negaranya, atau dengan tanda kutip tertindas di negara. Zaman itu Syekh Nawawi sudah ngendikan, yang pasti menang itu bil hujjah, fa innaha mustamirratun abadan. Ini di halaman 278. Amma bisolah wa daulah fatadizatun. Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi, ya namanya hukum sosial ya kadang kalah. Dan itu dibuktikan secara lahir. Dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Uhud secara lahir. Ya karena itu fisik. Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap kul falillahil hujjatul baligh. Logika Islam adalah logika yang kelima. Saya kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita. Logika Islam yang paling kelima itu diantaranya saya sering memberi contoh,
Ini misalnya saya megang kertas, ini besi. Pasti orang tuh bilang besi sama kertas tuh kuat besi. Tapi Anda salah. Secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi masalahnya yang mengendalikan saya ingin menghancurkan besi sementara ingin menyimpan. Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah. Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencananya diabadikan? Nah ini pentingnya Islam. Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biadillah, itu tidak bisa ditawar. Meskipun apapun kekuatannya tetap menang hukum. Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas. Orang tak tanya pasti bilang kuat besi. Tapi kata saya, Anda keliru. Karena saya punya rencana menghancurkan besi, mengabadikan kertas. Artinya Islam itu mengajari tadi seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf, la haula wala quwata illa billah. Apapun ilmu kita harus digarisbawahi secara materi kuat besi, secara materi kertas lebih rentan. Tapi harus ditambahin, tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan. Jadi di sini Islam mensifati Allah biyadihi malakutu kulli syai'. Ya terserah Allah. Jadi teori la haula wala quwata illa billah itu tidak perlu diperbandingkan atau diperbenturkan dengan teori usaha. Kalau ada penyakit ya kita usaha. Ada di kitab Ihya, di kitab Dawa itu diterangkan Nabi Musa itu pernah sakit karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat, tambah sakit, tambah dikasih nasihat. Para dokter tetap gak mau berobat. Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, udah kamu berobat saja. Bukankah terserah jenengan Gusti? Terus kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu tidak ada gunanya? Masa Allah bikin jahit ditanya, apa betul Gusti ini menghalalkan badan? Saya tidak tahu. Saya bikin juga gak jelas. Kan gak mungkin seperti itu. Tetap kata Allah, fa'ena atau hikmati. Lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa? Kalau semuanya tidak ada gunanya. Semenjak itu Nabi Musa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup. Al-amru biyadillah. Saya sering kalau ngaji bilang kita takut COVID, ternyata nyuwun sewu mati kita kecelakaan. Kita takut penyakit tertentu membunuh, ternyata mati kita kesetrum listrik. Tetap kita butuh tawakal. Meskipun bersamaan dengan itu tetap ada usaha melawan COVID, ingin menghilangkan penyakit-penyakit. Tapi tetap al-amru biyadillah. Sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji Tafsir Munir itu, di antara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang rileks. Kemudian kenapa kiai-kiai Indonesia itu ngadepi orang fasik itu tenang, tidak langsung antipati seakan-akan fasik selamanya. Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati. Karena kata saya Nawawi itu ketika menafsirkan wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Namanya hukum sosial sudah saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik.